Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah diumumkan tadi, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan jalan golongan yang selamat. Tentunya kita semuanya yang hadir di sini pasti mencita-citakan, menginginkan untuk kita menjadi golongan yang selamat. Betul tidak? Ada yang nggak mau selamat? Semuanya pasti ingin selamat fid dunya wal akhirah. Cuma terkadang tidak semua orang yang menginginkan keselamatan bisa selamat. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Kenapa? Karena salah jalannya. Jangankan jalan menuju akhirat. Antum sekarang kalau misalnya ana dari Surabaya ke Palu, antum tinggalkan ana di tengah kota atau di pinggir laut disuruh ke sini, mungkin banyak kesasar. Kalau tidak pakai itu pun kadang disasarkan juga. Namun intinya yang tidak tahu jalan yang benar bisa tersesat. Maka seorang yang ingin menjadi golongan yang selamat, yang ingin selamat, harus betul-betul tahu jalan yang selamat tersebut. Apalagi jalan di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali lewat qala Allah wa qala Rasul, kecuali lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema ini kita sampaikan yang pertama untuk kita sendiri dulu. Ya, kita ingin selamat
dan kita harus tahu betul jalan yang selamat. Dan ini juga perlu untuk terus diingatkan. Karena namanya manusia terkadang lupa. Bahkan terkadang terkena syubhat. Dulunya sudah belajar tentang minhaj firqatin najiyah, jalan golongan yang selamat. Cuma karena di lingkungannya banyak ya jalan-jalan yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, dai-dai yang sesat, terkadang apa yang dia pelajari dulu terlupakan, terabaikan. Maka ini sebagai wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga tujuan kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita sampaikan kepada umat Islam, kalau kalian mau selamat, ini jalannya, ini metodenya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kita mempelajari minhaj firqatin najiyah, jalan golongan yang selamat, maka insya Allah kita juga akan bisa tahu mana jalan yang sesat menyesatkan. Dan dari sini kita tahu mana golongan yang menyimpang, golongan yang tidak selamat. Ini yang harus betul-betul kita pahami dari tema ini. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tema ini kita hanya sekedar menukil saja dari apa yang ditulis oleh ulama, yaitu diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, salah satu dari murid senior Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang mana alhamdulillah pembicara di sini berapa kali pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, berkunjung ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau. Waktu itu kita kalau umroh di Mekah, kita mampir ke rumah beliau. Beliau tinggal di kota Mekah meskipun aslinya dari Syria. Ya, beliau berguru kepada Syekh Albani ketika Syekh Albani masih di Syria. Kemudian beliau hijrah ke kota Mekah dan mengajar di salah satu sekolah di Mekah. Kita kalau umroh terkadang bersama teman-teman ziarah ke rumah beliau, berkunjung ke rumah beliau. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat yang kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Banyak faedah yang kita petik dari berkunjung ke rumah para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan juga plus kalau kita pulang dikasih kitab-kitab karya beliau. Ada mungkin lebih dari 10 buku-buku beliau yang tipis, di antaranya Minhaj Firqatin An-Najiyah. Dan rata-rata kitab-kitab beliau ringkas namun padat isinya dan sesuai dengan akidah manhaj as-salaf. Dan yang paling luar biasa, setiap pembahasan kitab itu tidak luput dari masalah akidah. Ya. Misalnya ada pembahasan kaifa nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, yang beliau banyak sebut, contohkan ayat-ayat tentang sifat Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa tafsirnya salaf? Tabi'in, Abul Aliya Mujahid, istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas ars. Itu salah satu ciri khas buku beliau. Di antaranya dalam kitab Minhaj Firqatin An-Najiyah. Dan beliau meninggal dunia tahun 2010. Beliau meninggal tahun 2010, kurang lebih 14 tahun yang lalu, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pernah kita sampaikan pada daurah kemarin, kitab ini dulu tahun 90-an itu sangat viral. Banyak kajian-kajian, pondok-pondok pesantren menjadikannya sebagai rujukan. Ana tanya ke antum yang hadir di sini, siapa yang sudah pernah mengkhatamkan kajian entah online atau offline Minhaj Firqatin Najiyah? Yang hadir di sini ada yang pernah mempelajari ikut kajian ini meski offline atau online? Ada. Taib ana tanya,
Di antara antum di sini, yang pertama kali mendengar buku ini siapa? Di sini. Yang baru sekarang ini mendengar ada kitab judulnya Minhaj Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Coba angkat tangan, jujur saja. Nggak ada masalah, Anda nggak menghukum, nggak akan mengeluarkan. Ya, angkat tangan. Yang baru pernah mendengar buku ini di sini. Baik, labas. Ya, alhamdulillah dapat nikmat. Ya, tahu buku ini minimal. Ya, ini salah satu referensi dakwah salafiyah ya yang dulu sempat viral. Cuma sekarang tertutup dengan pembahasan fikih kontemporer, tertutupi dengan pembahasan sakinah mawaddah warahmah. Padahal ini salah satu pembeda mana itu dakwah salafiyah yang sejati dengan dakwah salafiyah namun isinya sururiyah, ikhwaniyah, harokiyah. Ya. Ini yang wajib untuk kita paham pembahasan ini. Tadi kita sampaikan untuk kita bisa paham mana itu dakwah salafiyah yang haqqah dan mana yang sekedar dompleng ketenaran dakwah as-salafiyah. Baik. Bitaufiq minallah, kita mohon taufik kepada Allah, kita mulai baca Minhaj Firqatun Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah ta'ala. Ini cuma hanya 12 poin saja. Ya, cuma 12 poin saja. Kata beliau yang pertama, Al-Firqatun Najiyah hiyallati taltazimu minhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabi min ba'dihi. Golongan yang selamat, kalau bahasa Arabnya Al-Firqatun Najiyah, sekedar tambahan lagi, dinamakan Al-Firqatun Najiyah, ini diambil dari hadis Rasul tentang perpecahan umat. Sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang lain kelompok yang halika, yang binasa. Yang selamat ini yang dinamakan dengan apa? Al-Firqatun An-Najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Kalau mungkin ada yang mengatakan dakwah salafiyah itu kelompok, iya. Jangan ragu, iya, firqah. Namun Al-Firqatun An-Najiyah, kelompok namun gak sama dengan kelompok yang lain. Dia golongan, iya, golongan. Namun at-taifah al-mansurah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi nggak salah kalau kita dinamakan apa? Kelompok. Cuma beda dengan kelompok ikhwan muslimin yang mereka punya ketua, ya, yang mereka punya ADART, ya, yang mereka harus terkadang baiat kepada pemimpin mereka. Kita tidak ada. Ada yang baiat di sini? Ya, siapa ketua dakwah salafiyah? Tidak ada. Paham? Ya. Adapun ADART kita, ya ini. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini Minhaj Firqatun Najiyah. Paham ya? Ya, sekali lagi kelompok iya, namun kelompok ya yang tidak sama dengan kelompok yang lain, karena tadi kata Rasul ketika ditanya siapa yang selamat itu, Rasul menjawab ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Ini poin inti, dinamakan Al-Firqatun Najiyah karena mereka kelompok yang selamat dari syubhat di dunia dan mereka selamat di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai Al-Firqatun Najiyah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Maka kalau kita mau selamat, ini pedoman kita. Ma'ana alaihi wa ashabi. Al-Firqatun Najiyah taltazimu minhaja Rasul wa minhaja ashabihi. Berpegang dengan jalan metodenya Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Dalam masalah akidah, lihat apakah sudah sesuai
dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian atau daurah Syarh Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah tentang di mana Allah. Antum jawabannya apa? Hah? Antum kalau ditanya ain Allah, di mana Allah? Jawabannya fis sama atau alal arsy. Kalau ada orang mengatakan, oh tidak, Allah tidak di ruang, tidak di waktu, ya, atau bahkan mengatakan tidak boleh menanyakan Allah di mana. Apa jawaban antum? Apa iya, oke, yes, apa enggangge saja? Ini al-firqatun najiyah tidak menerima semua ucapan, semua pernyataan orang. Tidak ikut kullu manhab wadab, namun punya prinsip semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh menanyakan Allah di mana, kita katakan Anda kurang ajar kepada Rasul. Rasul yang mencontohkan pertanyaan di mana Allah dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang mengatakan itu hadisnya tidak sahih, yang enggak sahih akal Anda, yang enggak sahih adalah pikiran Anda. Para ulama ahli hadis sejak zaman Imam Muslim, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um mensahihkan hadis tersebut seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Paham ya? Rasul yang mencontohkan pertanyaan di mana Allah, kok kita dilarang? Apakah Anda lebih pintar daripada Rasul? Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Dan ketika dijawab oleh budak perempuan Allah fis sama, Rasul membenarkan. Ini minhaj firqatun najiyah berpegang dengan manhajnya Rasul, manhaj para sahabat. Rasul para sahabat mengatakan Allah fis sama, maka kita ikut apa kata Rasul. Dalam masalah tauhid al-uluhiyah misalnya, dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup, para sahabat dulu ada yang minta doanya Rasul. Seperti kisah orang Arab Badui datang ke masjid, Rasul sedang khutbah Jumat, minta didoakan agar kampungnya diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun doa istisqa. Diturunkan hujan. Ini Rasul pada waktu itu masih hidup. Mereka datang kepada Rasul minta doanya Rasul. Tapi Rasul setelah meninggal dunia, tidak ada satu sahabat pun datang ke kuburan Rasul minta-minta kepada Rasul atau tawasul kepada Rasul, tidak ada. Bahkan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman beliau nggak datang ke kuburan Rasul, namun beliau datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu, untuk dimintai doa. Ini manhaj Rasul, ini manhaj para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah mati, sudah terputus dengan dunia, tidak boleh minta-minta kepadanya siapapun dia. Bahkan Rasul pun tidak pernah dimintai oleh para sahabat Ar-Rasul, karena mereka tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dalam surat Al-Ahqaf kalau nggak salah ayat yang kelima, yang artinya siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, entah malaikat, entah nabi, entah wali, yang tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Ini manhajnya para sahabat dalam tauhid al-uluhiyah, berdoa hanya kepada Allah semata, tidak minta-minta kepada yang telah mati atau tawassul kepada yang telah mati. Bahkan Allah mengatakan, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah,
Mereka berkata, kami tidak beribadah kepada yang mati itu, namun mereka hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah menvonis orang yang menjadikan yang telah mati itu sebagai perantara, tawasul, wasilah, itu walladzina takhadu min dunillah, menjadi tandingan-tandingan bagi Allah alias berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang sudah kita sampaikan kemarin di daurah, para sahabat mereka semuanya melarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kata Anas bin Malik, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian, entah presiden atau raja atau mungkin kalau ada khalifah, haram dicaci maki. Ini manhajnya para sahabat. Bahkan ada kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, pernah suatu saat beliau duduk di majelis pidatonya pemimpin pada waktu itu. Kemudian ada satu orang, istilahnya ngomel, mengatakan, undur ila amirina yalbasu siyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang fasik. Kata para ulama, betul memang sang pemimpin pakai baju orang-orang fasik yang transparan waktu itu. Itu kenyataannya demikian. Namun Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika mendengar orang itu mencela pemimpin, maka beliau mengatakan, uskut, diam inti, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakan dia. Ini sekali lagi manhaj para sahabat. Antum kalau mau tahu mana dai yang selamat, mana dai yang enggak selamat, ini diantaranya. Kembalikan kepada minhaj firqatin najiyah. Apakah sang dai itu mengikuti manhaj para sahabat ataukah tidak, terutama dalam masalah akidah tadi, ya, tentang pemimpin kaum muslimin. Antum terkadang ini antum harus memang teliti dalam menyikapi ya fitnah syubhat sekarang ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma falyudaqiq. Barang siapa yang belajar ilmu agama harus teliti. Hatta la yadi'u daqiqul ilmi, agar kedalaman ilmu itu tidak hilang. Apa maksudnya? Contoh ya. Sekarang ada dakwah-dakwah yang sesat, dakwah harokiyah. Mungkin dia juga ngajarkan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dalam bab tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah, mantap sudah. Tapi jangan tertipu dulu. Lihat pembahasan masalah muamalatul hukam. Bagaimana dia bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Apakah dia suka mencaci maki di medsos, atau dia suka mengkritik pemimpin di hadapan umum. Paham ya? Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau pernah mengatakan, la yahillu li ahadin an yakul fulanun ala sunnah hatta istama'at khisalus sunnah kulluha. Kata beliau, tidak halal alias haram untuk seseorang mengatakan si B itu ahlus sunnah sampai dia tahu semua prinsip-prinsip ahlus sunnah terkumpul dalam diri orang tersebut. Prinsip ahlus sunnah bukan masalah tauhid yang 3 itu saja, masih banyak pembahasan yang lain. Paham tuh? Paham enggak? Paham enggak? Hah? Coba anak tanya, ada yang hafal tadi enggak ucapan Imam Barbahari? Apa yang dikatakan Imam Barbahari tadi? Baru berapa detik, masa lupa? Masa kalah sama Imam Syafi'i? Nah, silakan. Seorang itu
Hah? Baik, enggak apa-apa. Ini hadiah untuk keberaniannya. Jazakallah khair. Baik, anak ulang lagi ucapan Imam Al-Barbahari, tidak halal bagi seseorang untuk mengatakan kepada yang lain si fulan itu ahlu sunnah sampai terkumpul pada diri orang itu perangai-perangai usulus sunnah atau akidah ahlu sunnah. Ya, tidak hanya satu saja yang ada pada dirinya, namun semua akidah ahlu sunnah ada pada diri orang itu. Artinya orang itu betul-betul dari A sampai Z akidah ahlu sunnah dia pegang erat, tidak menyimpang darinya. Paham ya? Maka tadi kadang ada kelompok-kelompok harokan, pergerakan, kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka dari satu sisi, terutama tauhid dengan 3 pembagiannya, itu mantap dia. Ya, tapi dalam pembahasan menyikapi pemimpin kaum muslimin, itu tadi menyimpang dari manhaj para sahabat Rasul. Maka waspada, hati-hati. Atau tadi masalah pembagian tauhid yang 3 mantul sudah. Ya, jangan ditanya lagi kalau dinilai sudah 100 bahkan lebih. Ya, tapi dalam pembahasan bersikap kepada ahli bid'ah melempem. Tahu melempem? Hah? Tahu kan? Ayo. Ketemu dengan semua tokoh ahli bid'ah, selfie, bermesraan, kumpul-kumpul terus dengan ahli bid'ah. Bahkan terkadang ada pujian kepada ahli bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu ulama salaf pernah berkata, "Man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam." Barang siapa yang memuji ahli bid'ah, barang siapa yang memuji ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Menjauh dari tokoh ahli bid'ah, bukan malah apa? Asik nongkrong dengan mereka, ya. Bahkan ya kemana-mana, bahkan pergi ke rumahnya ahli bid'ah, ya, kemudian memuji-mujinya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada, ya, manhaj salaf mengajarkan seperti atau al-firqatun najiyah. Yang ada la tujalisu ahlal ahwa, la tujalisu ahlal bidah. Ulama salaf sepakat mengatakan jangan bermajlis dengan al-ahwa, dengan ahli al-bidah. Baik, ini manhaj firqatun najiyah yang pertama, mengikuti manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini kita ringkas saja. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf. Al-firqatun najiyah kembali kepada firman Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah ketika ada perselisihan pendapat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 59, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kembalikan kepada Allah, yaitu ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah. Aikhudu bi sunnati, ambillah sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang ini, ya, ada doktor bahkan lulusan Madinah mengatakan boleh nahi mungkar terhadap pemimpin meskipun di hadapan umum. Paham ya? Paham enggak? Ini siapa yang ngomong? Doktor, ya, S3. Ada yang LC, lulusan S1, mengatakan haram, tidak boleh mengkritik, menasehati, nahi mungkar terhadap pemimpin di hadapan umum. Antum diberi 2 pilihan. Ini yang sudah lulus S3
mengatakan nahi mungkar terhadap pemimpin boleh di hadapan umum. Ini yang S1, LC melarang. Antum pilih yang mana? Hah? Nah, ini dites. Apakah betul antum firqatun najiyah? Nah, apa jawabannya? Apa pilihan antum? Yang melarang. Ini dokter loh. Hah? Ada lagi yang jawab yang lain? Ada khilaf di sini? Tidak ada masalah. Mumpung masih di sini, forum belajar. Daripada di luar nanti mencah-mencli. Di sini, larang, haram. Nanti kalau ke sana beda lagi. Hati-hati, ini bukan manhaj firqah najiyah juga, ya. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Beliau mengatakan, "I'lam anna dhalala haqqa dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya kesesatan yang sesat kalau Anda menganggap baik yang dulunya Anda ingkari, atau Anda mengingkari apa yang dulunya Anda anggap baik, alias pelin-pelan mencela-menceli. Itu utama dalam bab akidah. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, iyyaka wat talawun fi dinillah. Jauhkanlah diri Anda dari sikap mencela-menceli pelin-pelan dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahid. Kan agama Allah itu apa? Satu. Terutama dalam masalah akidah wal manhaj seperti ini. Ya. Taib, anak kasih hadiah dulu yang jawab. Fadhal. Taib, berani menjawab meskipun melawan doktor. Ya, kenapa? Minhaj firqatun najiyah enggak pandang itu. Benar atau salah, lihat kepada qala Allah wa qala Rasul. Ini ada perselisihan antara yang melarang, antara yang membolehkan. Gak melihat gelar-gelar itu. Yang dilihat fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Dan para ulama sejak dahulu dan sekarang tidak ada yang membedakan antara kata-kata menasehati dengan nahi apa? Mungkar. Sekarang muncul sang dokter membedakan. Kalau nasehati itu ya harus rahasia. Namun kalau nahi mungkar nggak apa-apa terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kita katakan nasihat jelas harus sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan menasihati pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, innahu yusta'mal alaikum umara ta'rifuna min wa tunkir. Akan ada pemimpin di antara kalian yang kalian mengenalnya, kalian mengingkarinya. Faman arafa faqad bari. Barang siapa yang mengetahuinya, dia berlepas diri. Waman angkara faqad salim. Kata para ulama, barang siapa mengingkari ai bi qalbihi, dengan hatinya, maka faqad salim, maka dia selamat. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Mengingkari pemimpin juga harus dengan rahasia, dengan hati. Paham? Tidak boleh apa? Terang-terang. Paham? Maka ini prinsip kita. Kita ini alhamdulillah Allah berikan pedoman dalam beragama, terutama dalam berakidah. Ini prinsip hidup kita, minhaj firqatun najiyah. Jangan mudah terombang-ambing. Oh, ini kan dokter, oh ini kan profesor, oh ini kan kiai, ini akan ustadz besar, ini kan ustadz senior. Tidak ada. Kalau sudah ada apa? Ikhtilaf seperti ini, faruddu ilallahi wa rasul. Pedoman kita mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Ana tanya lagi. Boleh enggak mengingkari pemimpin di hadapan umum? Mana dalilnya? Yang bisa menyebutkan dalil dapat hadiah. Kalau jawab iya atau tidak sudah tadi. Sekarang apa dalilnya? Ini ciri khas Ahlus Sunnah. Kuwatul adillah, kuat dalil, bukan kekuatan retorika, bukan hanya pintar ngomong.
Bukan hanya pintar pidato, namun tanpa dalil. Naudzubillah min dzalik. Dan ini juga antum harus jadikan sebagai prinsip. Ya, misalnya ada postingan di medsos. Ini kata-kata yang menyentuh hati. Enggak semua yang menyentuh hati itu pasti benar. Jangankan dai sekarang. Iblis. Kenal iblis? Ya? Iblis pernah berkata kepada bapak kita Adam dan Hawa. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa. Apa kata iblis? Aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Ini ucapan yang lemah lembut atau yang kasar? Kasar atau lemah lembut? Jangan takut dengan iblis. Lemah lembut atau kasar? Lemah lembut. Gak semua yang lemah lembut itu benar. Dan itu nasihat yang menyentuh hati sebetulnya kalau orang-orang itu tidak paham. Bahkan sampai akhirnya Nabi Adam tergelincir fa'azallahuma syaitan seperti yang kita bahas tadi pagi. Intinya apa? Jangan tertipu dengan retorika yang indah, bahasa yang menyentuh hati. Timbang kembali dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sekarang ada masalah lagi misalnya. Ada ulama mengatakan boleh kita ini duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ya, karena mereka kan kaum muslimin. Ada yang mengatakan tidak, hukum asal duduk dengan mereka haram. Antum pilih yang mana? Atau tengah-tengah? Naudzubillahi min dzalik. Maka kembali kepada apa? Ini prinsip minhaj firqatun najiyah, jalan golongan yang selamat. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Dan Allah telah berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran apabila ayat-ayat Allah dikufuri, apabila ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini diturunkan kepada ahli al-bidah, bahwasanya mereka lah yang suka memperolok ayat-ayat Al-Quran dengan mentafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka apa? Perintah Allah, fala taqudu mahum, jangan duduk bersama mereka. Mana yang antum pilih? Firman Allah ataukah kata si fulan dan si Allah? Ya, meskipun ulama, maka sekali lagi kalau ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu daurah kemarin kita sampaikan Rasul juga melarang duduk dengan ahli bid'ah dan bahwasanya fitnahnya ahli bid'ah itu lebih dahsyat dari titik-titik. Apa jawabannya? Apa hadisnya? Sebutkan apa Pak? Redaksi ringkasnya. Masih ingat? Apa? Sabda Rasul. Sedikit aja apa? Redaksi maknanya secara umum. Rasul melarang duduk dengan ahli bid'ah. Redaksinya apa itu? Coba. Enggak, ucapan Rasul saya salah. Redaksi hadis Rasul. Entah dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia terserah. Yang penting maknanya tidak ada masalah, enggak harus persis. Yang kita sampaikan kemarin dari hadis Rasul tentang masalah ini. Tadi sudah kasih keyword istilahnya. Tentang Dajjal. Apa sabda Rasul? Silakan. Maka kalian harus mendekat, menjauh. Taib. Itu saja. Gitu aja kok repot. Kata Rasul, man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauh darinya. Dan kata Imam Ibnu Battah, fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya ad-Dajjal. Baik.
Kita pindah ke poin yang ketiga. Al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Al-firqatun najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Misalnya, ini dalam masalah pakaian misalnya. Rasul SAW jelas mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang menurun dari kain celana sampai menutupi mata kaki, tempatnya dalam api neraka. Ya. Ada ustadz atau kiai atau siapapun mengatakan nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Maka kita katakan Rasul orang yang paling nggak sombong. Namun Rasul tidak pernah menjulurkan kain celana beliau sampai mata kaki. Bahkan Al Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab dikala mau meninggal dunia, ada seorang pemuda datang menghibur beliau, kemudian mau pulang dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ya fata, wahai anak muda, irfa izarak, angkat celanamu. Ya, kemudian kata beliau, fa innau atqa li rabbik wa anqa li thawbik, karena itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaian. Mana yang kita pilih? Ucapan ustadz, kiai, atau tokoh agama, ataukah Rasul yang melarang ya menutupi mata kaki dengan celana? Bahkan Rasul mengancam finnar, di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Kita tidak boleh fanatik. Ini kalau sekedar membantah orang, kecuali kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ini penegasan dari yang sebelumnya. Kalau yang poin ke dua tadi, ini kalau memang sudah ada perselisihan. Kalau nggak ada perselisihan pun tetap prinsip kita beragama berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ikut apa kata orang, apa kata adat istiadat. Ya, kita ikut qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, arahum sayahlikun, aku melihat mereka akan binasa. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Contoh ya, sekarang ini kan agak ada tren jihad ya. Rasul SAW pernah berjihad tidak? Rasul pernah berjihad? Pernah enggak? Berkali-kali. Rasul qudwatuna, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul pernah mengalami masa-masa lemah dan masa-masa kuat. Dan Rasul contohkan bagaimana cara berjihad di masa lemah, tidak punya kekuatan, dengan masa punya kekuatan. Ketika Rasul di kota Mekah, apakah Rasul pernah menghunuskan pedang melawan kaum musyrikin jahiliyah? Pernah enggak? Kenapa? Apakah Rasul nggak berani? Kenapa?
Karena apa? Masih lemah. Ini fikih jihad ala Rasulullah SAW. Jihad ibadah harus ittiba'us sunnah. Tidak cukup hanya ikhlas, tidak hanya cukup semangat. Harus apa? Dengan ittiba'. Di antaranya apa? Memperhatikan kondisi umat. Pada waktu itu ada sebagian para sahabat dibantai. Siapa mereka? Siapa di antara yang dibantai oleh kaum musyrikin jahiliyah di kota Mekah dari para sahabat Rasul? Keluarga Ammar bin Yasir. Sudah dapat hadiah? Belum. Makanya tanya. Keluarga Ammar bin Yasir. Rasul tidak bisa membantu apa-apa. Ya, hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempatmu di surga. Rasul tidak bisa apa? Membela mereka dengan pedang. Apakah Rasul dikatakan kalau istilah sebagian orang yang jahil murakkab ini khidlan, pembiaran, ya? Ini dikatakan takhadzul, naudzubillah min dzalik. Ini ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dikatakan pemimpin umat Islam sekarang membiarkan kaum muslimin versinya dibantai dan sebagainya. Mereka tidak apa? Pernah melihat lagi kepada sirah an-nabawiyah. Bahkan sebagian mereka mengajar sirah nabawiyah, namun buta manhaj tentang masalah yang satu ini. Rasul ketika di kota Mekah dibantai sebagian para sahabat, beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Rasul tercela? Naudzubillah min dzalik. Dalam Islam ada kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Fattakullah mastata'tum. Gak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Ini masalah sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Itu tergantung kemampuan. Apalagi masalah jihad yang juga berkaitan dengan banyak nyawa kaum muslimin. Perhatikan kondisi kemampuan. Jangan tidak punya kekuatan, sudah sikat, tembak, serbu. Kalau dibalas, habis kaum muslimin. Dan ini yang kenyataan yang terjadi. Puluhan ribu kaum muslimin di Gaza meninggal dunia. Semoga Allah SWT menerima mereka sebagai asyuhada, merahmati mereka. Namun intinya ini pelajaran. Namun mereka demikian tidak mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Tidak mengambil kutuah Rasulullah SAW. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, insya Allah sebenarnya ada pembahasan terakhir masalah jihad, cuma nggak apa-apa sudah kita sampaikan sekarang. Bahwasanya Syekhul Islam mengatakan al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin kalau mereka dalam kondisi lemah, hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Kalau ada yang mengatakan sampai kapan kita sabar? Ya sampai kaum muslimin punya kekuatan. Jangan hanya modal semangat saja. Habis kaum muslimin. Ini yang Rasul contohkan. Dan ini pula yang dicontohkan oleh Nabi Isa di akhir zaman. Ketika menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang sangat kuat. Nabi Isa nggak kuasa menghadapi mereka. Bukan tidak berani dalam artian yang naudzubillah min dzalik. Namun karena perhitungan kemampuan masalah dengan mafsadah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur. Untuk menyelamatkan diri. Sabar. Beliau hanya bisa berdoa kepada. Ini kata ulama fikih jihad. Jikalau tidak punya kekuatan, sabar. Dan sabar bukan berarti hanya diam begitu saja malas-malasan beramal, tidak. Masih ada yang lainnya. Amal soleh, berdoa, bertakwa kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar jahat musuh-musuh kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, apa-apa, sampai kapan kaum muslimin dijajah, sarang, serbu, kita dukung. Dia enak ngomong dukung-dukung, yang di sana yang jadi sasaran. Paham enggak? Banyak orang-orang sekarang ini demikian. Hanya keluar-keluar di sini saja.
Dan ini sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalau ada siapapun yang mengatakan boleh kita timbang dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Sekarang kaum muslimin punya kemampuan atau tidak untuk melawan orang-orang kafir tersebut? Kata para ulama, jangankan senjata modern, jarum jahit, ya, kaum muslimin masih impor dari negeri kafir. Betul enggak? Senjata negeri-negeri kaum muslimin masih banyak mengimpor dari negara-negara apa? Kafir, itu pun yang rongsokan. Paham ya? Artinya apa? Gak ada kekuatan kemampuan untuk bisa melawan apa? Mereka. Maka apa? Ini harus pertimbangan maslahat dengan mafsadahnya. Taib ala kullin. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhid. Al-firqatun najiyah memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ini semuanya dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wa rusul. Dakwah mereka semuanya fokus dan prioritasnya kepada tauhid. Namun kalau ditanya tauhid apa ini? Ini juga butuh ketelitian, ya, butuh ketelitian. Karena istilah tauhid itu beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya ada khotib khutbah Jumat. Kita harus bertauhid, kita harus mendakwakan tauhid. Jangan dulu langsung divonis, dikatakan oh pasti ini ahli sunnah, pasti salafi, pasti firqah najiyah. Enggak mesti. Enggak taunya yang dimaksud tauhid hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad. Ini yang ada pada tauhidnya kelompok teroris, kelompok khawarij. Mereka juga menamakan kelompok mereka dengan pembela tauhid. Antum harus teliti. Enggak semua yang mempropagandakan istilah tauhid pasti tauhid ala ahli sunnah yang dicontohkan para anbiya wa rusul. Atau tauhid yang mereka maksud tauhid rububiyah. Contoh kelompok jamaah tabligh misalnya. Mereka punya namanya 6 prinsip dasar ajaran mereka. Di antaranya al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, yaitu la ilaha illallah. Dan mereka mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Alias tauhid apa ini? Anak tanya, ya terutama yang belum pernah jawab. Betul tidak mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yang belum jawab sama sekali. Nah, kenapa kok salah? Kok bisa demikian? Baik, fadhal. Ya, alhamdulillah, ana pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Kita bahas agak tuntas pembahasan itu tentang makna yang benar dari la ilaha illallah, ya, berdasarkan dalil dan ucapan para ulama. Kemudian makna yang salah dari la ilaha illallah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Nanti silakan lihat ada di internet, bisa di-download ya. Antum download PDF-nya Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ini antum harus teliti. Enggak semua yang mengumandangkan istilah tauhid itu pasti firqatul an-najiyah, karena beda-beda. Bahkan kelompok terdahulu Mu'tazilah. Ini yang mungkin pernah belajar. Ya, kelompok Mu'tazilah, mereka punya 5 prinsip dasar. Ada yang hafal enggak? 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah sesat atau bukan? Iya. 5 prinsip dasar mereka yang sesat. Apa di antaranya? 3 saja sudah. Ya, kita kasih kortingan. Nggak ada. Alhamdulillah antum bukan Mu'tazilah. Baik. Di antaranya yang pertama at-tauhid. Prinsip dasar mereka pertama at-tauhid. Tapi beda maknanya dengan tauhid ala ahli sunnah. Mereka mengatakan at-tauhid adalah nafyus sifat,
menafikan semua sifat Allah. Kata mereka Allah nggak punya sifat. Itu tauhid ala Mu'tazilah. Niatnya mereka mensucikan Allah. Kata mereka kalau Allah punya sifat nanti sama dengan makhluk. Maka berarti Allah nggak punya sifat. Itu tauhid ala siapa? Mu'tazilah. Makanya kita tegaskan di sini kelompok yang selamat, golongan yang selamat memprioritaskan tauhid, yaitu kata beliau ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah alias tauhid apa? Al-uluhiyah, berdoa hanya kepada Allah, istighosah hanya kepada Allah, ya, menyembelih hanya untuk Allah dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dakwah as-salafiyah al-firqatun najiyah atau ifa'an mansurah. Mereka selalu mendengungkan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana para anbiya wa rusul. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruan mereka ani budullah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan tinggalkanlah tauhid, semua sesembahan selain Allah. Dan Allah ketika mengkisahkan dakwah Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 59. Kemudian kaum Nabi Nuh, ya, pelopor kesyirikan pertama. Pelopor kesyirikan pertama di atas muka bumi, kaum Nabi Nuh. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falama halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim alati kanu yajra fiha ansaba. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kepada pengikut mereka untuk membuatkan patung-patung gambar-gambar orang-orang soleh tersebut dan ditancapkan di tempat mereka dulu berkumpul. Falam tobat, namun masih belum diibadahi. Setan datang kepada generasi berikutnya dan membisikkan, dulu nenek moyang kalian kalau paceklik minta kepada orang-orang soleh tersebut. Ini sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu penyembahan kepada orang-orang soleh. Dan ini yang apa? Masih menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dakwah tauhid harus tetap dihidupkan, digencarkan, diviralkan, ya. Namun sangat disayangkan dakwah seperti ini malah, ya, dinyinyiri bukan dari luar saja, baik, ya, dari dalam juga, ya. Bahkan ada dulu murid kita pernah mengajar di sebuah pondok, padahal mengaku ahlus sunnah juga. Baru datang sudah disambut dengan nyinyiran. Tahu nyinyiran? Hah? Diolok-olokkan, ya, direndahkan. Sebagian ustadz di pondok itu mengatakan, oh antaya muridnya Abdurrahman Thayyib yang hanya ngajar tauhid. Bang, jadi ngajar tauhid itu seolah-olah apa? Aib. Paham ya? Ini ucapan dengan nada sindiran sebagaimana yang telah sampai kepada anak, ya, cerita dari murid tersebut. Naudzubillah min dzalik. Bahkan lebih dari itu. Dalam kitab yang kita tulis tadi, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, itu di mukadimah kita membantah salah satu dokter yang juga nyinyiri dakwah tauhid. Ya, bahwasanya intinya
Kalau kita dakwah tauhid sekarang kepada umat Islam, ini seolah-olah kita ini mengkafirkan umat Islam seperti Khawarij. Paham enggak? Ya? Kemudian dia mengatakan secara umum, Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke negeri Yaman dakwah tauhid itu kepada ahli kitab, bukan kepada kaum. Naudzubillah min dzalik. Padahal sebabnya sama. Kenapa kau dakwah tauhid? Karena kesyirikan di ahli kitab juga ada di tengah-tengah kaum muslim. Yang menyembah Nabi Muhammad ada enggak? Hah? Buahnya sebagaimana orang Nasara menyembah Isa, di kaum muslimin juga ada yang menyembah ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya. Maka naudzubillah min dzalik sampai ya begitunya dakwah tauhid ya. Dan banyak alasan-alasan. Kadang ada kata-kata yang kelihatannya hak namun ada kebatilan. Ya, malas dakwah tauhid, nggak mau dakwah tauhid, membela orang yang nggak mau dakwah tauhid dengan kata-kata atau istilah, tidak selalu dakwah tauhid dengan kitab tauhid. Kadang, oh iya benar juga, tapi hati-hati, di baliknya ada apa? Ini sebagaimana kelompok As-Sururiyah. Kalau antum pernah dengar kelompok sesat Sururiyah, anak buahnya atau anak cucunya kelompok Ikhwan Muslimin, ya, yang divonis sesat oleh para ulama, mereka punya prinsip bahwasanya kitab-kitab akidah salaf tentang akidah itu tidak bisa menggerakkan umat, sudah kadaluarsa. Paham? Ya, naudzubillah min dzalik. Itu salah satu prinsip kelompok sesat, tidak mau dakwah tauhid atau dakwah kepada akidah as-salafiyah. Dan sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu, di antara ciri khas dakwah salafiyah al-firqatun najiyah, ini semangat mereka mendakwakan al-aqidah as-sahihah, mendakwakan at-tauhid. Saya pindah ke poin berikutnya yang keberapa? Yang kelima, al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasulullah SAW. Firqah najiyah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fi ibadatihim, dalam ibadah mereka, wasulukim wahayatihim, entah dalam ibadah mereka, akhlak mereka, apalagi masalah akidah. Contoh yang simpel saja, di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap khutbah, entah khutbah nikah, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, selalu membawakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya yang kita bawakan tadi. Ini salah satu apa? Kiat firqatun najiyah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yang kata Syekh di sini, fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Ketika mereka menghidupkan sunnah Rasul, mereka terasa asing atau diasingkan. Contoh kemarin sempat viral ketika meninggalnya Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa beliau dan mengumpulkan kita bersama beliau, bersama para anbiya dan bersama Rasul dengan para sahabat beliau di surga kelak. Kan jamaah beludak banyak sekali, ya. Kemudian ada yang terlambat, tidak sempat mensolati beliau di masjid karena masjidnya juga kecil, ya. Akhirnya mereka sholat jenazah di mana? Di pemakaman. Kan banyak dinyinyiri, ya. Dikatakan kalian menuduh kita kuburin, penyembah kubur, sedangkan kalian juga apa? Salat di kuburan. Ini orang-orang yang dalal model, orang yang jahil murakkab. Salafiyun salat di kuburan, salat jenazah itu mengikuti sunnah Rasul. Ya, mereka yang nyinyiri-nyiri tersebut, kalau mereka punya 6 kitab hadis, ya, berapa saat yang lalu pernah kita kaji. 6 kitab hadis. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? 6 kitab induk hadis Ahlus Sunnah, bukan Syiah ya. 6. Ada yang bisa menyebut? Masa nggak pernah? Atau pura-pura nggak tahu? 6, silakan. Iya. Saya labas itu.
Saya tafadhol. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Di kitab-kitab Indo hadis kaum muslimin itu semuanya meriwayatkan hadis ya dalam Kitabul Janaiz. Ini kalau antum punya kitabnya silakan lihat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada nanti Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Ada bab ya salatul Rasul fil qabr. Salatnya Rasul di kuburan. Ini salat jenazah. Riwayat-riwayatnya banyak. Di antaranya riwayat Rasul ketika bertanya, di mana si fulana yang menyapu masjid? Kata sahabat, mereka sudah menyemayamkan, meninggal dunia. Afala adantumuni? Kata Rasul, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Ya, kemudian duluni ala kubrihi. Tunjukkan aku kuburannya. Maka Rasul pun ditunjukkan kuburan orang tersebut. Fasalla wasafu khalfahu. Kata ya para perawi tersebut, Rasul pun sholat di kuburan orang yang meninggal tadi. Para sahabat sholat di belakang beliau. Sholat apa ini? Ini dalam kitab-kitab tadi. 6 kitab, semuanya ada hadis ini. Ya, silakan cek lagi. Ya, dalam kitab Janaiz, bab jenazah, bab sholatnya Rasul di kuburan. Cuma yang aneh, binyeleneh mereka ini, yang dibolehkan oleh Rasul, yang dicontohkan, yaitu tadi sholat jenazah di kuburan ketika ketinggalan. Ketika apa? Ketinggalan. Itu Rasul mencontohkan, itu Rasul membolehkan, mereka melarang. Yang Rasul larang, sholat 5 waktu di kuburan, mereka melakukannya. Paham enggak? Ini keanehan orang-orang yang mengaku pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasul bolehkan mereka larang, yang Rasul larang mereka apa? Yang Rasul larang mereka bolehkan, ya. Yang Rasul bolehkan mereka apa? Naudzubillah. Kalau ahlu sunnah salafiyun tidak. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu dara. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Sunnah melarang sholat 5 waktu di kuburan kita larang, atau sholat sunnah yang lain kita larang. Ya, Rasul mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubura masajid. Rasul ke kanan, mereka ke kiri. Rasul ke kiri, mereka ke kanan. Rasul ke depan, mereka ke belakang. Wa may yushaqiq rasulah min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ini sekali lagi bedanya mereka dengan ahlu sunnah. Poin yang ke-6. Kita percepat sedikit. Al-firqatun najiyah la tata'assab illa li kalamillah wa kalami rasulih al-ma'sum. Al-firqatun najiyah tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita bahas tadi poin-poin sebelumnya. Demikian pula poin yang ke-7, mirip-mirip. Al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadur man khadalahum hatta yatiya amrullah. Al-firqatun najiyah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis itu yang tadi berpegang teguh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang cuma belajar. Kadang mereka-mereka ini luar biasa, khatam kutubus sittah. Tapi ya begitu. Yang nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka apa? Tinggalkan. Seperti tadi, jelas-jelas Rasul membolehkan sholat jenazah di kuburan, terutama bagi yang ketinggalan tadi. Namun mereka apa? Mengharamkan, karena nggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau ahlussunnah tidak, hadis Rasul sami'na wa ata'na, sami'na wa shaddaqna. Meskipun hadis ahad yang sedikit periwayatannya. Ini salah satu juga jurang pemisah. Kalau ada dai, ini antum jadikan sebagai warning. Kalau ada dai mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, ini ahlu al-bidah. Karena ahlul hadis mereka senantiasa berpegang teguh dengan hadis Rasul SAW
entah yang ahad yang sedikit periwayatannya ataupun yang banyak, yang penting sahih dari Rasulullah SAW sesuai dengan penelitian ulama-ulama ahli hadis. Kemudian disebutkan tadi istilah Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ini sinonim al-firqatun najiyah atau Taifah al-Mansurah ahli sunnah. Itu sinonim, ya. Ada yang menyebutkan enggak? Ada ucapan ulama ahli sunnah dalam kitab akidah menyebut 3 nama ini dalam satu redaksi. Kira-kira siapa yang mungkin pernah melewati pembahasan ini? Ahli sunnah ya firqah najiyah, al-firqah najiyah ya Taifah al-Mansurah. Ada suara-suara bisikan-bisikan. Nah, yang Taifah Mansurah itu dohirin, tegas. Ya, enggak di belakang layar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam awal kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Nanti antum tek lagi. Inilah akidah firqatun najiyah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Berarti di sini beliau apa? Menyamakan 3 nama ini. Paham ya? Sekarang ada dai penyesat umat mengatakan sekarang itu Wahabi pindah-pindah nama. Dulunya Wahabi, lalu Ahlul Hadis, Ahlul Asar, sekarang Salaf. Ini bodoh kuadrat. Paham? Kita menamakan diri kita dengan Naam As-Salafiyun. Iya. Ya, kita menamakan Al-Firqah Najiyah atau Taifah Mansurah, dan itu sampai kita meninggal dunia tetap dengan satu nama itu. Adapun Wahabi itu mereka yang menama, meskipun kalau kita dinamakan itu kita pun nggak usah nangis, nggak usah sedih, ya, karena Al-Wahhab nama Allah, Wahabi berarti pengikut agama Allah. Paham? Ya, intinya ini kita menamakan diri dengan Firqah Najiyah Ahlussunnah Taifah Mansurah itu sama saja, yang intinya mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Nah, ini kita sampaikan karena di luar sana juga ada dai-dai penyesat umat yang membedakan antara ahli sunnah dengan at-Taifah al-Mansurah. Di antaranya tokoh Ikhwan Muslimin di Arab Saudi, Salman Al-Audah. Dia punya buku yang membedakan antara at-Taifah Mansurah dengan ahli sunnah. Antum ahli sunnah, iya betul. Akidahnya Masya Allah mantap. Cuma antum nggak mau jihad. Paham? Adapun mereka yang berjihad itu Ahlus Sunnah plus Taifah Mansurah. Paham? Nah, itu yang digembar-gemborkan oleh kelompok teroris juga di negeri kita. Mereka apa? Mengakui kita Ahlus Sunnah, Salafiyun. Cuma antum bukan Taifah Mansurah. Karena apa? Antum nggak mau jihad. Ya, ini orang bodoh. Apalagi mengatakan, ya kita ini bergerak kemana-mana membela Palestina. Antum nggak pernah bergerak. Kita jawab, lu kita dari rumah ke sini bergerak enggak? Hah? Apalagi talabul ilmi, bagian dari jihad di jalan Allah. Bahkan kata sahabat Rasul Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man ra'a annal huduwa ilal ilmi laysa fi jihadin faqad naqasa fi akli wara'i. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, maka telah kurang akal dan kecerdasan. Antum sekarang ini lagi jihad, maka jangan ada yang ngantuk. Paham ya? Namanya jihad, fokus. Kalau enggak telinga kena peluru antum. Paham? Ini sekali lagi, bagian jihad adalah talabu al-ilmi. Baik, kita lanjutkan poin ke-8. Al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin wala tata'assab li wahidin minhum. Al-firqatun najiyah menghormati para ulama ahli ijtihad. Di antaranya imam yang 4 ya. Namun tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Ini kalau imam ahli ijtihad, kita nggak boleh fanatik. Firqah najiyah nggak fanatik. Nggak semua ucapan mereka diterima begitu saja. Iya, kita pelajari kitab-kitab mereka. Namun kalau jelas-jelas bertentangan dengan dalil, wajib ditinggalkan. Contoh misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah,
Beliau membolehkan orang perempuan nikah tanpa wali. Ucapan siapa? Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Apakah antum terima? Antum praktekkan? Naudzubillahi min dzalik. Atau kata, sebagian orang, saya bukan pengikut Abu Hanifah, saya pendapat Imam Syafi'i. Bukan masalah pendapat ini. Ini sekali lagi, kita nggak mengikuti ucapan Imam Abu Hanifah karena bertentangan dengan sabda Rasul. La nikaha illa biwali. Tidak sah menikah tanpa adanya apa? Wali. Wali dari pihak perempuan. Dan itu wali yang sesungguhnya bukan wali-walian. Bukan wali jadi-jadian. Kan sebagian orang gagal paham. Ketika ayahnya tidak merestuinya, kemudian datang ke Pak Mudin, atau apalah ustadznya dan sebagainya, kemudian dianggap sebagai wali. Tidak, ini sudah apa? Sudah paten namanya wali. Entah itu bapaknya, entah itu kakaknya kandung, atau mungkin pamannya. La nikah illa biwali. Kita tolak ucapan Imam Abu Hanifah, tetap dengan kita hormati Imam Abu Hanifah sebagai ulama ahli sunnah. Kita cinta kepada ulama, namun Rasul lebih kita cintai, kebenaran lebih kita cintai. Apalagi ustadz, apalagi yang dibawa para ulama tersebut. Sebagaimana ini adalah pesan ulama-ulama itu sendiri. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qaili wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap ucapan bisa ditolak, diterima kecuali ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Ucapan beliau yang keliru kita tolak, namun tetap kita hormat. Ini terutama dalam masalah al-fiqhul ijtihadi. Bukan masalah akidah. Karena masalah akidah sudah kita sampaikan, mereka satu kesatuan. Paham? Tidak ada perselisihan. Paham? Nah. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Al-firqatun najiyah memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Kalau antum ditanya, apa yang paling mungkar? Apa yang paling mungkar? Asyirk, inna syirka la dzulmun adzim. Maka taifah al-mansura al-firqatun najiyah, ini yang betul-betul mereka larang. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan yang paling ma'ruf adalah at-tauhid. Dan tidak cukup hanya amar ma'ruf saja, harus nahi mungkar. Karena di akhir-akhir ini ada orang-orang yang mengatakan, tidak apa-apa dakwah tauhid silakan, cuma jangan ngomong syirik. Nah, ini memecah belah umat. Kita butuh persatuan umat. Naudzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain, perang. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, minta dibuatkan pohon keramat, Rasul marah, Rasul murka. Rasul tegur, Rasul nahi mungkar. Paham? Itu dikala apa? Makanya kemarin kasus yang Hamas itu, yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikritik pedas oleh para ulama. Kemudian ada yang mengatakan ini masa-masa jihad, gak usah ngomong. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul mencontohkan dikala jihad tetap ada nahi mungkar. Paham? Tidak bisa didiamkan. Apalagi sampai kesyirikan, apalagi Syiah Rafidhah mereka agung-agungkan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah nahi mungkar kapan dan di mana saja, tentunya sesuai dengan kemampuan. Bahkan kata Syekh di sini, di antara minhaj firqatun najiyah wa hiya tunkir at-turuq al-mubtada'ah wal ahzab al-haddamah. Mengingkari jalan-jalan kebid'ahan atau ahlil bid'ah. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Menjauh dari ahlil bid'ah, membantah syubhat mereka. Dan ini dicontohkan oleh Rasul. Rasul mengatakan al-khawarid kilabu ahlin nar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka.
para sahabat membantah kelompok Al-Qadariyah, di antaranya Abdullah bin Umar, ya, dan yang lainnya. Ini sudah suatu yang lumrah dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, membantah kesesatan, membantah penyimpangan, siapapun, dari siapapun. Ya, jangan mengatakan, oh kan itu dia ustaz senior, jangan dibantah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, minhaj firqatun najiyah, yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan apa? Al-batil. Jangan ditutup-tutupi yang batil tersebut atau disebarluaskan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi minhaj firqatun najiyah. Dan ini tugas para ulama ataupun orang-orang yang mewarisi ilmunya para ulama. Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan antum ini sedikit-sedikit membantah. Naudzubillah min dzalik, kayaknya membantah itu bid'ah. Sedangkan yang bid'ah dipelihara, naudzubillah min dzalik. Yang membantah malah apa? Disudutkan. Ada ungkapan yang indah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini judulnya luar biasa bagus, yaitu Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahli Sunnah dalam menyatukan umat. Beliau membawakan hadis, la tabaghadu, jangan kalian saling membuat kemarahan, permusuhan, kebencian. Kata sebagian ulama, kata Syekh Abdul Razak, mengatakan fihi isyarah ilan nahi anil bid'ah. Kata-kata jangan membuat permusuhan, kebencian, itu di dalamnya ada larangan berbuat bid'ah. Apa hubungannya? Kata para ulama, karena bid'ah itulah yang membuat permusuhan, yang memecah belah umat, itu bid'ah. Dan kata Syekh Abdul Razak, bukan yang membantah bid'ah yang membuat apa? Perpecahan. Paham ya? Ya, cuma sekarang ini muncul ketika ada ustadznya yang kita bantah karena postingannya sesat, menyelisih manhaj sunnah, mencela pemimpin di medsos misalnya, kita bantah, justru kita yang dikatakan memecah belah. Loh, dia yang menyebarkan bid'ah, apa gak memecah belah umat? Kalau versi ahlu sunnah, yang memecah belah umat itu bid'ah, dan yang berbuat bid'ah, yang memposting kebid'ahan, bukan yang membantah apa? Kebid'ahan. Paham dong? Ya, minhaj firqatun najiyah mengingkari, membantah kebid'ahan dan alil bid'ah sesuai dengan kemampuan tentunya. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, yang ke-10, al-firqatun najiyah tad'ul muslimin an yakunu minal mutamassikina bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ini mirip dengan yang pertama. Firqatun najiyah menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita nggak menyeru kepada pemikiran kita. Kita hanya menyampaikan, ini loh sabda Rasul, ini loh ucapan para salafus saleh, ijma' salafus saleh. Ya, kita hanya mengikuti, menyampaikan apa kata Allah, kata Rasul, kata para sahabat, atau ijma' para salaf, atau kata-kata para ulama ahli sunnah yang memang di atas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti dari dakwah salafiyah. Apa sih dakwah salafiyah itu? Seruan kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Dan kita tidak pernah menyeru kepada hizbiyah, pemikiran kita sendiri, tidak. Ya, kita hanya apa? Ini, qala Allah, qala Rasul, wa qala apa? As-sahabat. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Poin-poinnya sesuai dengan qala Allah, wa qala Rasul, wa qala apa? As-sahabat. Nah, bait yang ke-11, al-firqatun najiyah tungkir al-qawanin al-wad'iyah. Al-firqatun najiyah mengingkari semua hukum-hukum buatan manusia yang menyelisih hukum Islam. Yang menyelisih apa? Hukum Islam. Antum jangan gagal paham. Oh, berarti lampu merah, lampu kuning itu harus diingkari Ustaz, karena nggak ada dalam Al-Quran. Hah? Justru kata para ulama, itu sesuai dengan Al-Quran. Wajib ditaati. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian.
Semua peraturan kebijakan pemimpin harus ditaati selama tidak bermaksiat. Adanya lampu merah itu maksiat? Nah, mubah secara hukum asal. Tapi ketika ada perintah wajib berhenti, ya harus berhenti. Dan itu ladang pahala. Ketika antum berhenti, niatnya mengamalkan ayat tadi, antum dapat pahala. Paham dong? Yang terakhir, kita paskan sekarang. Al-firqatun najiyah tad'ul muslimin jami'an ilal jihad fi sabilillah. Firqah najiyah menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian dibagi oleh Syekh, jihad ada bil lisan wal qalam. Jihad ada banyak macamnya. Jihad dengan lisan dan pena. Kemudian ada jihad dengan harta. Kemudian ada jihad dengan jiwa raga. Jadi tidak satu macam jihad itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menjelaskan jihad ada 4 tingkatannya. Yang pertama jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafsi itu ada 4 macamnya. Belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Itu jihad melawan diri sendiri. Makanya kita katakan tadi, belajar ilmu bagian dari jihad, yaitu jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan syahwat dan syubuhat. Syahwat dilawan dengan kesabaran, syubhat dilawan dengan ilmu dan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam dalam agama karena kesabaran mereka dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Ini sebagaimana sabda Rasul yang disampaikan oleh Syekh. Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa arsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta kalian, lisan kalian, dan jiwa raga kalian. Dan sudah kita sampaikan tadi, jihad dengan jiwa raga, jihad dengan menghunus pedang, itu ada syaratnya. Di antaranya kaum muslimin harus punya kekuatan, kemampuan melawan orang-orang kafirin. Ya. Jangan tadi ya hanya modal nekat atau senjata ala kadarnya. Atau kalau mungkin kita bisa ya bahasakan, kaum muslimin masih punya gerobak tempur, sedangkan musuh punya pesawat tempur. Hah? Sebanding enggak? Hah? Berapa persen perbedaannya? Hah? Enggak bisa. Jauh sekali. Seperti kita katakan tadi, negeri-negeri kaum muslimin, mereka masih lemah. Jangankan tadi senjata yang modern, jarum jahit saja masih impor dari negeri apa? Gimana mau melawan orang kafir? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam apa? Kebinasaan. Jihad butuh pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Jangan mengatakan, wah jumlah kaum muslimin kan banyak. Ini diantara omongan orang-orang apa? Haroki. Kaum muslimin banyak, tidak apa-apa mati 1 juta, masih banyak 10 juta. Ente enak ngomong sendiri. Paham? Yang merasakan bagaimana mereka dibombardir oleh orang kafir tadi. Paham? Bahkan yang lebih lucu tadi, contohnya tadi Salman Al-Auda, tokoh Haroka, teriak-teriak jihad. Ketika anaknya mau berangkat jihad, nangis keluarganya. Paham ya? Nah, kadang itu ngomong enak, jihad, perang, ayo sikat terus sikat. Ini ngomong, paham? Nah, yang jadi korban kasihan kaum muslimin. Ini kelompok-kelompok Haroka demikian, tidak apa-apa. Korban kaum muslimin 1 juta, mereka syuhada. Naudzubillah min dzalik. Rasul SAW seandainya punya pemikiran seperti itu, langsung jihad melawan orang apa? Musyrikin di kota Makkah. Tidak. Namun fikih jihad yang benar, pertimbangan maslahat dengan mafsadah, kekuatan kaum muslimin. Bang,
Kemudian jihad yang keempat kata Ibnu Qayyim, jihad melawan pelaku kebid'ahan, kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa lam yastati' fa bilisani fa lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Taib, ana rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas minhaj firqatun najiyah sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bolehkah seseorang menyebarkan potongan video atau tulisan seorang tokoh pembela bid'ah dari perkataannya yang benar sesuai dalil? Antum bisa presentasi ucapannya yang benar 1, kesesatannya 100 seperti dukun. Paham enggak? Kata Rasul, dukun itu 1 kejujurannya, 100 kedustaannya. Antum ya, pilih yang mana? 1 kejujuran atau 100 kedustaan tadi? Ya. Antum sebarkan 1 itu benar, tapi orang akan ketagihan dengan videonya yang lain, antum dapat apa? Dosanya juga. Hati-hati. Dulu ada kisah, ya ini sekedar ibrah. Dulu ada kisah Imam Ad-Daruqutni dari Madhab Syafi'i, ulama ahli hadis. Ya, beliau ketika berjalan bersama murid-murid beliau bertemu dengan seorang yang dari ahli kalam, tokoh ahli kalam, namanya Al-Baqilani. Imam Daruqutni, beliau mungkin dapat bisikan dari yang lain, ini tokoh agama luar biasa. Beliau nggak tahu mungkin secara detailnya, karena Imam Daruqutni keras ya membantah ahli kalam, sedangkan Al-Baqilani itu dari ahli kalam Asy'ariyah. Beliau ketika bertemu langsung mencium jidatnya Al-Baqilani. Siapa yang mencium tadi? Imam siapa? Ad-Daruqutni, imam ahli hadis yang luar biasa. Ketika mencium itu dilihat oleh muridnya yang bernama Abu Dzar Al-Harawi. Ditanya, wahai guru, kenapa engkau kok mencium menghormati ya Al-Baqilani seperti itu? Maka sang murid pun apa? Takjub dengan apa? Menghormati Al-Baqilani. Sampai beliau menimba ilmu dari Al-Baqilani yang termasuk tokoh ahli kalam, dan dia pun terpengaruh. Sedangkan Abu Dzar Al-Harawi itu termasuk perawi kitab Sahih Bukhari. Paham? Kata para ulama, dan dialah yang menyebarkan ajaran Asy'ariyah di negeri Maroko. Paham? Kenapa? Hanya karena gurunya yang ahlu sunnah mencium jidatnya alil, itu saja luar biasa dahsyat pengaruhnya. Kelompok ahli kalam menyebar gara-gara apa? Seorang ulama ahli sunnah tergelincir mencium jidatnya menghormati ahli. Antum jangan meremehkan. Oh nggak apa-apa, ini kan baik videonya. Iya kalau misalnya orangnya hanya ngeklik video itu. Kalau yang lainnya, kalau 1 orang, kalau 1000 orang bagaimana? Antum yang menanggung apa? Hati-hati. Paham tuh? Nah, ya apa yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Ya yang pertama kita doakan. Dan jangan pernah meremehkan doa. Ya tadi Nabi Isa alaihissalam ketika tidak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, beliau hanya bisa berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya kita berdoa semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, ya Zionis Yahudi, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina. Kalau bisa kita tadi, ya jihad dengan mal, ya infakkan harta kita kalau bisa di jalur yang benar untuk apa? Membantu mereka. Ya sesuai kemampuan. Ya, antum jangan pura-pura menangis. Kalau ya menyalahkan, antum bisa ngomong, "Lah ente apain?" Paham ya? Kadang ada orang ketika kita mengatakan kita bersabar, kita berdoa untuk mereka. Kalau kita punya uang kita bantu mereka. Ada orang lain mengatakan, "Ente cuma bisa ngomong tok." Ya. Loh, ente sendiri ngapain? Paham enggak? Hah? Kita disuruh berangkat, dia enggak mau, padahal dia yang sering keluar-keluar jihad-jihad, namun nggak berangkat-berangkat. Paham nggak? Omdo saja. Termasuk yang ya dituduhkan kepada dakwah salafiyah adalah
mereka tidak suka bersatu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakulna illa kadhibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak berkata kecuali dusta. Dakwah salafiyah menyerukan persatuan. Tadi sudah kita sampaikan. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad punya kitab yang meskipun asalnya muhadharah kajian, judulnya Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menyatukan umat. Ahlu sunnah tidak beramal beraktivitas apapun kecuali mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan Sunnah menyeru persatuan, namun persatuan yang di atas tauhid dan sunnah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Rasul bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Apa cukup sampai di sini saja? Tidak. Iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah dari kebid'ah. Kita enggak mau bersatu di atas kebid'ahan. Dengan ahli bid'ah enggak mau. Rasul yang memberikan kepada kita apa? Rambu-rambu persatuan, manhaj Ahlussunnah dalam bersatu. Paham ya? Nah, namun antum jangan terlalu bersedih, banyak tuduhan. Jangankan kita para nabi, apalagi yang dakwah tauhid melarang kesyirikan, dituduh macam-macam. Kalau kemarin ada yang menuduh dai yang hidupnya selalu menyeru kepada tauhid, dikiaskan disamakan dengan Abu Jahal. Padahal yang sama dengan Abu Jahal dia yang memusuhi dakwah apa? At-tauhid. Sekarang dalam sejarah yang menyeru kepada tauhid Abu Jahal atau Nabi Muhammad? Yang memusuhi Rasul, memusuhi dakwah tauhid yang disampaikan oleh siapa? Ini. Paham? Namun itulah ahlul bid'ah suka memutarbalikkan apa? Fakta. Tadi Nabi Nuh ketika dakwah tauhid, apa kaumnya langsung menerima? Tidak. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh yang mendakwakan tauhid, kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Ini sudah zaman dahulu yang mendakwakan kebenaran, dakwah tauhid, dakwah sunnah dituduh sesat. Paham? Jadi sekali lagi harus siap mental. Kalau mau menjadi salafi, ta'ifah mansurah, al-firqatun najiyah, kata Rasul tadi, dhahirinal haq, tegak di atas kebenaran, la yadurru man khadalahum, tidak mencelakakan mereka orang yang mencaci maki mereka atau yang menyelisih mereka. Minta tolong kepada Allah as-sabat. Paham? Apakah boleh mengambil ilmu kepada ustaz-ustaz yang menuduh Syekh Yazid ahlul bidah? Jangan. Mereka kadzabun. Kata Imam Malik. Imam Malik rahimahullah mengatakan la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 golongan. Ini antum bisa lihat riwayatnya dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala tentang adab menuntut ilmu, metode menuntut ilmu. Beliau membawakan riwayat Imam Malik, la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh menimba ilmu, mengambil ilmu dari 4 golongan. Yang pertama, orang yang jahil yu'lin jahlahu. Orang yang jahil yang menampakkan kejahilannya. Suka posting di medsos, kemudian dihapus. Terus begitu. Posting baru berapa menit dihapus. Kenapa? Asbun saja. Posting dibantah hapus. Posting hapus nanti. Bahkan dalam masalah akidah, masalah usul akidah, jahil murakkab. Paham? Ini orang yang bodoh, gak tahu kebodohannya, memosting kebodohannya. Paham? Dan bukan sekali 2 kali, hapus posting, dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Kebodohannya. Jangan menimba ilmu dari orang yang jahil tersebut. Yang kedua dari ahli bidah. Ini jelas tadi sudah kita bahas. Yang ketiga ini, orang yang kadzab, yang dusta. Paham? Menuduh orang dengan apa? Kedustaan. Tidak ada bukti yang nyata. Dituduh Syekh Yazid mengikuti pemikiran Sayyid Qutb. Dari mana? Beliau membantah dalam buku Mulia dengan Manhaj apa?
As-Salah dan yang lain. Ini kadzabun. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan anak pernah ceritakan juga kepada sebagian teman, di antara mereka ini juga pernah menuduh Syekh Ali bin Hasan Murji'ah dengan salah satu alasan beliau memotong ucapan Imam Ibnu Hazm. Ya, Syekh Ali bin Hasan dituduh apa? Memotong ucapan Ibnu Hazm. Ya, di kitabnya At-Tahdzir min Fitnati Takfir. Ana melihat video orang tersebut. Ya, dengan tuduhan itu. Ketika anak cross-check, alhamdulillah punya buku aslinya. Anak cross-check tidak ada dipotong-potong. Paham ya? Memang itulah kadzab, ya. Maka apa? Jangan diambil sebagaimana kata Imam Malik tadi. Ya, kemudian yang keempat, golongan yang tidak diambil ilmunya, orang yang ahli ibadah, namun nggak paham apa yang dia ucapkan. Paham? Omongannya ngelantur, ya. Kalaupun berbicara dia pun nggak paham apa yang dia katakan. Ini yang kata Imam Malik tidak boleh diambil ilmu darinya. Iya, kalau ada orang yang masih berjabatan tangan dengan keluarganya yang bukan mahram, apakah itu termasuk lemahnya iman? Iya, karena itu bentuk apa? Kemaksiatan. Nah, dan harus bertobat dan meninggalkannya. Iya, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak semua yang menyebutkan kemungkaran pemimpin statusnya tidak keluar dari ahli sunnah. Apakah ini syubhat? Iya. Bahkan dia pembela syubhat tersebut, bahkan bid'ah tersebut. Apalagi ingat Rasul bersabda, la'anallah man awa muhditsan. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang mendukung perbuatan bid'ah ataupun ahli al-bid'ah. Hati-hati. Sudah kita sampaikan, ini jelas-jelas menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun yang aneh bin nyeleneh, yang jelas-jelas menyelisih prinsip ahlu sunnah, dia katakan tidak mesti keluar dari ahli sunnah. Namun kalau ada orang yang sekedar cukur jenggot, langsung dikeluarkan dari ahlu, naudzubillahi min dzalik. Padahal ini masih nggak sampai mengeluarkan dari ahlu sunnah. Paham kan? Nah, namun sebagian orang kadang ada fanatik kepada gurunya. Kalau gurunya salah, berusaha ditutup-tutupi, berusaha untuk dibela mati-matian. Meskipun jelas-jelas salah dalam masalah usul akidah. Ini namanya hizbiyah. Paham? Namanya hizbi itu seperti ini. Membela kebatilan kalau dari golongannya, kalau dari tokohnya. Seperti Ikhwan Muslimin. Contoh Said Qutb. Jelas-jelas mencaci maki Muawiyah. Bahkan mencela Musa alaihissalam. Namun tetap dibela-bela dengan berbagai macam kata-kata. Akan tetapi ya, dia kan masih muslim, dia kan masih sholat dan sebagainya. Ini ciri kelompok As-Sururiyah, ya, Al-Muwazzanah. Taib, ini yang mungkin bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.